Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Babu la yasluhul kadhib. Bab tidak bolehnya berbohong. An Abdullah wa huwa ibni Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud nggak dengar itu akhwat tuh. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk jujur. Alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Berarti kejujuran itu mengantarkan kita ke surga. Itulah jujur. Jujur itu berarti berucap yang benar, lawan dari bohong. Ya. Wa innar rajula yasduqu, dan seseorang itu kalau dia jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqa, sehingga dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Tercatat, terkenal di sisi Allah, si fulan itu jujur. Ya, dan Allah suruh kita, kalau orang sudah jujur sifatnya, kita disuruh Allah dekat dengan orang itu. Wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian bersama orang jujur. Karena sangat mulianya akhlak jujur. Kebalikannya, wa iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dengan dusta, bohong. Hati-hati. Jangan kalian pikir itu sepele. Alah, aku kan gak buat dosa besar. Bohong. Inilah yang banyaknya manusia, bohong. Cakap tuh nggak betul, berdusta. Tidak boleh ya, berubahlah. Yang suka kali bohong-bohong tuh berubah. Hati-hati kalian dari sifat bohong. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Bohong itu akan membawa kepada dosa. Fujur itu
Itu asal katanya semua sesuatu yang merusak agama. Itu arti fujur. Semua yang merusak agama. Iya. Kita akan jadi pendosa kalau tukang bohong. Buat salah, bohong ketika ditanya. Kalian lah itu. Nggak berani bertanggung jawab. Nggak ada aku. Padahal dia tahu dia berbuat itu. Nggak ada aku. Akhirnya dia jatuh kepada dosa. Ya. Sampai ada berani pula untuk menutupi kebohongannya bersumpah. La ilaha illallah, astagfirullah. Bersumpah atas nama Allah. Pikirnya main-main sumpah itu. Iya. Ini jahatnya orang pembohong. Pendusta. Isma'u, dengar ini. Para tulabal ilm. Jangan permainkan bohong. Apalagi kalian berani bersumpah atas nama Allah. Nanti kena nanti. Celaka kalian. Ya, untuk menutupi kebohongannya ketika ditanya. Bersumpah atas nama Allah pun dia berani untuk bohong. Sedangkan dalam Islam kita disuruh percaya dengan sumpah atas nama Allah. Karena kita tunduk menghormati lafaz Allah yang disebutnya. Demi Allah udah tunduk kita, percaya. Tapi ingat, urusan kebohonganmu sudah diserahkan ke Allah. Mungkin kau selamat dari kawan yang kau dustai dengan sumpah palsu. Selamat, karena udah bersumpah dengan nama Allah. Kita disuruh percaya. Tapi kamu dengan Allah yang maha tahu, nggak selamat. Yakin kali, nggak ada berbuat demi Allah. Nah ini, hati-hati ya, jangan main-main dengan sumpah ini. Kamu nggak usah sumpah bohong aja udah jelek. Wal fujur yahdi ilan nar. Dosa itu membawa kepada api neraka. Pasti itu ke neraka nanti. Kalian ingat surah Al-Infitar? Allah bilang apa di surah Al-Infitar? Untuk orang-orang yang jujur. Innal abrara lafi na'im. Ya kan? Orang-orang baik, jujur itu di surga. Wa innal fujar lafi jahim. Pendosa, yang tadinya pendosa itu gara-gara bohong-bohong tadi, di tempatnya di neraka jahim. Nggak usah dusta-dusta. Jujur. Iya. Kalau memang kamu bersalah, jujur. Memang bersalah itu harus ada resikonya. Ada hukuman. Itu. Kenapa kau berani berbuat, nggak berani bertanggung jawab? Itu jiwamu nggak betul, nggak bagus. Berani berbuat, nggak berani tanggung jawab. Kalau orang yang beriman, dia bertanggung jawab. Nggak kalian tengok itu, sahabiah. Saking takutnya dia dengan dosa, dia jujur di depan Rasul. Ya Rasulullah, aku berzina. Hukum aku ya Rasulullah. Bukan hukumannya, hukuman ringan. Dia sudah menikah. Hukumannya rajam. Tahu rajam? Dilempar batu sampai mati. Batunya nggak boleh langsung besar, yang kecil-kecil, sedang. Dilempari batu, ditanam badannya sampai leher. Bukan enak hukumannya, tapi dia berani jujur demi mau cari pengampunan dosa. Ya Rasulullah, aku zina.
Rasul diem aja. Besok balik lagi dia. Aku zina ya Rasul. Rasul diem lagi. Datang lagi dia. Aku zina ya Rasul. Betul kau zina kata Rasul. Iya. Aku hamil ini. Ah sudah. Tunggu anak kau lahir dulu. Subhanallah. Betul-betul dia datang lagi. Udah lahir ya Rasul. Ya Allah. Padahal kalau dia mau dusta. Aku gak ada zina. Selesai. Aman. Tapi dia jujur. Akhirnya dia dirajam. Dilempar batu. Sampai mati. Tapi tengok keutamaannya. Ketika dilempar batu. Namanya dilempar batu. Satu-satu. Pelan-pelan. Gak boleh sekali batu besar mati gak. Berarti kan bocor. Sampai mati. Itu namanya dilempar darahnya mencerot. Kena sahabat yang dekat dia. Jijik sahabat. Darah perempuan zina. Jijik. Apa kata Rasul? Kalau sampai pengampunan dosa untuk perempuan ini dibagikan ke seluruh penduduk Madinah, cukup kalian semua dosa kalian diampunkan dengan pengampunan dosa dia. Cukup dibagi-bagi untuk mengampunkan dosa kalian. Masya Allah. Begitu. Jujur. Berbuat tuh bertani bertanggung jawab. Jangan ngelak-ngelak. Demi Allah. Nanti kualat kau kata orang tua dulu ya kan. Kualat kau nanti. Enggak sekarang nanti. Selagi kau hidup kan masih panjang. Masih ada waktu lain. Enggak spontan Allah buat kualat. Kualat termakan sumpah. Main-main sama sumpah palsu. Dustamu itu bahaya. Dan wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kazzaban. Dan seseorang itu berdusta sampai ditulis di sisi Allah si tukang dusta, si pembohong. Gitu. Jadi kalau nggak mau dikenakan resiko dosa, dihukum ya jangan buat hukum dosa, jangan cari yang bikin kau kena hukuman. Selesai dah. Baik-baik aja hidupmu. Tapi kalau kau buat masalah, kau ditanya, ya harus tahu resiko. Itu akibat aku buat salah, aku jujur. Ya itu hidup. Oh tapi aku takut dihukum. Jangan buat salah. Paham itu? Jangan buat salah. Hiduplah baik-baik. Jangan buat kejahatan, jangan buat kenakalan. Selesai. Nah, tapi aku ngeri, hukumannya berat. Kalau aku jujur, loh, yang nyuruh kau buat salah siapa? Kan begitu. Kalau kau takut dengan hukuman, jangan buat salah. Ini malah bohong, dusta, sumpah palsu. Demi Allah. Demi Allah. Ya, tapi kau dusta. Kau celaka nanti. Hati-hati. Jangan bohong-bohong ya. Jadi bedanya kau apa sama orang pasaran sana? Orang pasaran yang gak belajar agama memang sumpah palsu itu gampang. Demi Tuhan. Demi Allah. Aku gak ada begitu. Aku gak ada begini. Itu bohongnya semua nampak. Lah kamu thalibul ilm. Kau berada di jalan orang mulia. Orang solih. Tapi entahlah ya. Ada yang bilang begini. Sama kawannya. Kau kok berserak kali kau di luar pondok. Iyalah. Kalau di pondok aku soleh. Rupanya begitu prinsip dia. Kalau di pondok jadi anak soleh. Di luar pondok toleh. Ya kan? Pikirnya jalan baik buruk ini main-main. Mungkin karena masih kecil. Otaknya belum bekerja. Ini urusan yang gak main-main ini. Ini ceritanya cerita surga neraka.
Kau taat sama agama, kau dapat surga. Kau nggak taat sama agama, kau dibakar di neraka. Bukan main-main ini. Ya istilah orang kalau sekarang apa? Taruhannya nyawa, kan gitu. Kalau ketika kau nggak punya keahlian berenang, coba-coba terjun ke sungai. Itu taruhannya nyawa. Kau nggak punya keahlian, coba-coba lompat. Itu nyawa. Mati. Nah gitulah. Kalau udah dalam hidup ini kan orang paling takut mati. Nah, yang lebih ngeri dari mati ada. Kalau mati nggak masalah. Kita sudah istirahat dari dunia ini. Tapi ini masalah agama. Habis mati nanti lanjut lagi di akhirat. Makanya mualim dalam prinsip mendidik kalian, mendidik seluruh santri-santri yang dulu-dulu semua, prinsipnya yang penting kalian di sini baik. Dididik yang baik. Kalau ternyata hidayah itu datang ke hidup kalian, kalian akan baik walaupun tamat, walaupun pulang. Itu kalau memang hidayahnya ada. Tapi kalau nggak ada hidayahnya, ya memang nggak bisa baik. Dibina, digembleng di sini sekian lama, pulang rusak, ya sudah, nggak ada kuasa lagi, nggak mampu lagi, paham dong? Nggak sanggup lagi. Namanya sudah di luar kendali, sudah di luar kontrol pondok. Nah, itu. Jadi kalian rugi. Kalau prinsip kalian seperti itu, aku baiklah, tapi di pondok. Di luar pondok, wah, jadi anak main lah katanya. Loh. La ilaha illallah. Kau yang rugi. Kita nggak rugi di sini. Para ustadz nggak rugi. Kamu yang rugi. Karena urusan kita udah punya ilmu kita. Semua urusan kita dicatat malaikat. Nanti ada persidangannya. Ada hitung-hitungannya ada. Yang rugi kamu. Iya kan? Amal-amalmu kok. Tanggung jawabnya kamu. Iya. Paham kan? Ini nggak main-main. Ini ada catatan hitungan, bukan pre. Dengar santai. Bukan pre hidup ini. Kalian buat suka hati, main begini, main begitu, buat nakal, pre. Enggak, dicatat. Nanti diminta bayarannya. Ini kau buat begini ya, dibakar kau di neraka. Itu dia. Ya, jadi jangan coba-cobalah. Kamu di sini dibina mau ditargetkan jadi orang soleh. Karena hidup ini banyak kali godaan, banyak dosa di luar sana menawarkan diri ke kita. Bahkan, nah inilah dia. Bahkan kalian di sini pun datang dosa itu menawarkan diri. Maka Mualim bilang, kalau kalian di luar rumah, di luar pondok, itu Mualim nggak bertanggung jawab. Itu kembalilah ke urusan kalian masing-masing. Berguna nggak ilmu yang diambil di sini? Bisa nggak menjadikan kalian orang yang takut sama Allah? Tapi janganlah dibawa kenakalanmu di rumah tuh, yang kemarin libur panjang, yang kalau sakit pulang, jangan dibawa ke pondok. Ngerti? Nanti berkasus di sidang bohong. Nanti terbiasa, kamu dicatat di sisi Allah, dikenal si tukang bohong, kazaban. Tukang bohong, fulan anak fulan bin fulan, tukang bohong. Di sisi Allah kau dikenal. Ya, jangan dibawa ke pondok ini. Nah, tahu peraturan yang dilarang dilanggar juga, dibuat juga. Aduh. Ya. Ini ada kasus nih kan. Tahu nggak boleh bawa handphone. Dibuat juga. Apa lagi ngajari kalian? Riwayat lagi an Abdullah wa huwa bin Mas'ud
qala la yasluhul kadhibu fi jiddin wala hazlin. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, tidak boleh bohong itu dalam perkara jid, sungguh-sungguh, serius, tidak pula hazlin, bercanda. Bohong pun nggak boleh dalam hal bercanda, nggak boleh. Aku kan bercanda, nggak boleh. Aku nggak serius bohongnya, nggak boleh. Makanya salah satu yang nggak boleh di Islam itu tahu kalian? Adalah melawak. Tahu melawak? Pelawak tahu? Yang bikin orang ketawa. Itu kan banyak kali isi lawaknya itu bohong. Biar orang ketawa. Gak boleh itu. Walaupun dia gak serius. Aku kan gak serius. Bohong. Yang gak boleh. Malah ada hadis Nabi. Ya Allah, ngeri kali hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu. Celakalah orang yang bercerita terus dia bohong. Liyudhika bihil qauma, supaya bikin orang ketawa. Ya pelawak lah. Ngarang cerita biar orang lucu, ketawa. Tapi bohong ceritanya. Nah ini yang ngeri. Buat cerita bohong biar orang ketawa. Celaka orang itu, didoakan Nabi celaka. Gak ngeri kalian? Celakalah kata Nabi. Dan Nabi mengucapkan lagi, wailun lahu, kata Nabi. Celaka dia. Ya Allah, 2 kali Nabi bilang, celaka dia. Itu hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani. Jadi bohong itu pun nggak boleh dalam hal main-main. Ecek-ecek kata kita ya kan, orang Medan bilang ecek-ecek. Aku kan nggak serius, aku ecek-ecek. Iya. Namanya bohong itu tidak boleh, haram. Apalagi kau buat orang ketawa-ketawa dengan cerita dustamu itu. Alah, masa kita nggak boleh humor-humor? Boleh. Rasulullah aja pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah, innaka la tuda'ibuna. Kau aja ya Rasulullah pernah kau mencandai kami. Kata sahabat, kau kan pernah bercanda sama kami. Kata Rasul apa? Iya, tapi inilah aqulu illa haqqa. Aku gak ngomong kecuali benar. Candaku jujur, betul, bukan bohong. Bukan bohong. Betul lah, aku bercanda betul. Nah, jadi bukan kita nggak punya selera humor, kan orang bilang begitu. Masa nggak ada selera humor kata orang. Enggak, kita ada. Biar nggak stres katanya. Iya, tapi janganlah bohong. Itu dilarang agama. Bukan kita yang larang, agama, hadis yang larang. Nabi mendoakan orang bohong. Ceritanya bohong biar orang ketawa. Itu celaka dia kata Rasul. Celaka. Orang cerita bohong untuk bikin orang ketawa. Ini akibat apa ini sebenarnya? Sering orang buat gini. Akibat kebanyakan ini. Kebanyakan ngobrol, kalau kita ya, yang bukan tukang melawak, banyak ahli kombur. Nah, masuklah bohong-bohong tuh, ya kan? Nah, iya. Kita boleh cerita sama kawan, tapi nggak usah banyak kali. Nah, banyak kombur. Akhirnya ceritanya dusta-dusta aja. Tak apa-apa ceritanya. Yang penting ada bahan, ada kawan ketawa. Tak boleh itu, hei penuntut ilmu. Larangannya keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, semua paham? Paham tuh?
Berubahlah. Nah, makanya Rasulullah suruh kita banyak kurangi cakap. Ingat itu. Ya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul. Aduh, hafalnya, tapi hafalnya di sini. Oh, udah sama kawan duduk, nyerocos saja. Ngomong yang baik atau diem, udah selesai. Ngomong yang baik atau diam. Iya. Itu selamat hidup kalau gitu. Ya kan? Selamat hidup. Betul. Bahkan kalian udah belajar udah hadisnya. Sampai Rasul bilang, siapa yang menjamin untukku ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi adman lahul jannah. Betul enggak udah belajar? Hah? Udahlah, baru aja mualim dengar kalian belajar itu dari rumah. Hadis itu. Sahih. Siapa yang menjamin untukku yang ada di antara dua jenggotnya? Lihyaihi, apa itu? Apa itu? Mulut nih, lisan. Jenggot, dua jenggot itu jenggot dan kumis. Dijaminnya untukku terjaga. Wa ma baina fakhidhaihi, di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya. Kujamin dia masuk surga, kata Rasul. Jagalah dua ini, jangan rusak dua ini. Kujamin masuk surga, kata Rasul. Padahal tangan bisa buat dosa, ya kan? Kaki bisa, tapi yang paling berat ini mulut sama kemaluan. Bisa kau jamin? Mulutmu bagus, jujur, jangan bohong, jangan ngomong yang rusak-rusak, ghibah, namimah, bisa. Itu kau dijamin surga sama Rasul. Ku jamin surga, kata Rasul. Maka mulut jaga. Ya. Kelas. Kemudian wala ayya'ida ahadukum waladahu syai'an thumma la yunjizulahu. Dan tidak pula boleh berdusta kalau salah seorang kalian menjanjikan untuk anaknya sesuatu, kemudian dia tidak memenuhinya. Ini pun juga ini sering. Seorang ayah janjikan ke anak, tapi tidak yunjizulahu, dia tidak penuhi, dia bohong. Dijanjikan anak, nanti kau kalau begini nanti kau nanti abi belikan ini. Nah, itu kan sering itu. Itu pun nggak boleh. Nggak boleh dusta, harus dipenuhinya kalau udah ngomong. Kalau nggak dusta namanya, dosa. Walaupun ayah sama anak berhak ayahnya mau ngasih mau enggak, tapi kalau udah janji kasih. Bahkan ada riwayat ke hewan pun nggak boleh dusta. Ada riwayat Nabi ketika seseorang memanggil kucing dengan tempat makanan yang biasanya itu tempat makan kucing, untuk dia datang ditunjukkan begini seakan-akan ada makanan, begitu datang kucing itu ternyata kosong. Dusta pun ke hewan tidak boleh. Nggak main-main dusta ini. Nah, untuk yang tadi itu lafaz itu yang anak itu ada kejadian ini di zaman Nabi. Dari sahabat Abdullah bin Amir yang cerita. Ada hadis. Kata Abdullah bin Amir, da'atni ummi, aku dipanggil ibuku. Ummi, ibuku. Pada satu hari, yauman. Ketika itu, wa Rasulullah qa'idun fi baitina. Rasul lagi duduk-duduk di rumahnya Abdullah bin Amir. Ibunya Abdullah manggil anaknya. Begini kata ibunya. Ha ta'al utika. Sini nak, sini.
Ini mau ku kasih kau sini, mau nggak ini? Nah, kan kita sering gitu kan? Supaya manggil anak, orang tua bilang, sini, sini. Mau ini nggak? Mau ini nggak? Mau dikasih. Nah, biasa kan anak-anak dengar itu, nah, kayak kita sebut, ini mau dikasih bonbon nggak? Bonbon. Misalnya anak kecil kan suka kali. Oh, langsung dia datang. Bonbonnya nggak ada. Jadi ini dipanggilnya anaknya. Ha, sini, ta'al, tika, sini, ku kasih kau. Mau nggak? Rasul lagi duduk ini di rumahnya. Mendengar itu apa kata Rasulullah? Ma'arati antu'tiyahu. Apa rupanya yang mau kau kasih? Ada betul yang mau kau kasih, kata Rasul sama ibunya. Kata ibunya, iya ya Rasulullah, u'tihi tamron. Aku mau ngasih dia kurma. Baru Rasul bersabda. Kata Rasulullah, faqala laha ama annaki law lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kazbatan. Kalau sampai kau nggak ada mau ngasih apapun tadi, cuma mau nokoh bohong aja manggil, andai kata kau nggak mau ngasih apapun, maka kau dicatat di sisi Allah berdusta kepada anak itu. Padahal ibunya, rupanya betul kali ini ibunya memang mau ngasih kurma. Kalau tadi kau nggak ada ngasih apapun, cuma manggil aja dengan bohong, sini ku kasih, sini mau nggak ini, mau nggak ini, nggak ada rupanya, kau dusta kata Rasul. Terhitung dosa dusta. Kutibat alaiki kazbatan. Hadis sahih ini. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani, riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ini nggak boleh main-main ya. Nah, ini sekarang nih, aduh, yang bohong nih jadi kebanggaan, jadi keren-kerenan. Ada nggak istilahnya itu sekarang? Lagi keren-kerenan lah di mana-mana ini. Waduh, istilahnya apa? Apa istilahnya? Ngeprank. Tahu? Kan ngeprank katanya. Astaghfirullahalazim. Yang hina, yang rusak jadi mainan, jadi bangga-banggaan, jadi tren-trenan. Astagfirullah. Aduh ya Allah, makin parah lah umat manusia ini. Khususnya bagi makin parah bangsa Indonesia ini. Kebanyakan nengok barat. Iya, kalau di agama mereka mungkin nggak apa-apa itu. Kita ini umat Islam Indonesia ini banyaknya. Itu haram, ngeprank. Terakhir dia masuk penjara gara-gara ngeprank, ya kan? Nah. Ada kan? Dituntut. Karena dia buat bohong, dianggap ini perbuatan yang merugikan. Nah, ngasih bingkisan hari raya. Rapi, isinya sampah. Ketawa-ketawa, di video. Masuk penjara. Ngeprank. Kayak keren kali ngeprank. Ngepret apa? Kalau kalian main media sosial itu keren itu, ngeprank sama kawan. Bohong itu, ngeprank itu bohong. Dusta haram itu. Jangan sok-sok gaul. Boleh kau gaul, boleh. Tapi gaul yang halal. Masa nggak boleh awak gaya anak gaul? Boleh. Apa? Gaya apa misalnya? Anak pakai jam, boleh. Ada duit kau beli jam mahal? Belilah. Pakai gaul. Nah, jangan lagi jam cepek 1.000, 10 juta beli. Biar anak gaul-gaul yang sok gaul tuh biar tahu dia berapa gaul kalian. Gaul jam cepek 10 juta bilang. Halal nggak pakai jam 10 juta? Halal. Ada duit kau? Nggak ada, nggak usah. Beli yang cepek tadi. Kan boleh gaul halal. Gaul yang haram pula gaul. Halah. Memang dirusaknya otak kita. Itu diviral-viralkan. Sekarang untuk memviralkan sesuatu gampang. Gampang dengan video YouTube. Semua di video orang semua. Semua di video apa aja. Biar viral katanya. Terkenal. Makanya harus pakai penyaring nengok begitu.
ini nggak beres, ini rusak, ini ada aturan agama yang dilarang. Gitu. Kalian nggak punya itu. Sama kalian semua rata aja. Makanya kalian bukan umur kalian dan bukan lingkungannya di sini pakai itu. Di sini memang pendidikan, nggak boleh pakai itu. Ya kan? Nah, ini budaya ngeprank tadi nih. Bahkan sampai anak ngeprank ayahnya, ngeprank uminya. Umi abi ngeprank anak. Udah rusak negara Indonesia nih jadinya, gara-gara ngeprank tadi itu. Ya kan? Rusak jadinya. Itu dibuat jadi candaan, ketawa-ketawa, viral. Padahal itu haram, itu dosa. Ini lihat ini riwayatnya. Umi manggil anak, Ta'al, Tika, sini kau kukasih loh ini, mau nggak ini? Kalau nggak ada dia itu mau ngasih, biar anaknya datang, dusta kata Rasul. Dicatat kau dusta, dosa kau. Jadi nggak usah bawa-bawa itu, ngeprank itu, ya. Makawan, Allah candanya mulai makun main canda-canda. Kalau bohong nggak ada canda-canda, itu haram. La fi jiddin wala hazalin, sungguh-sungguh ataupun main-main nggak boleh bohong. Maka ngeprank itu haram, bohong itu. Betul nggak? Bohong nggak itu? Iya kan? Umumnya bohong itu. Iya. Kalau yang bikin kejutan, tapi betulan. Nah, kejutan misalnya tiba-tiba kau taruhkan benda di dalam lemari saudaramu, kawanmu, hadiah. Itu bukan ngeprank. Ngeprank itu bohong. Itu surprise namanya. Ya. Nah, ya kan? Itu kejutan kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya surprise tadi. Kejutan. Wih. Dia buka lemari kok ada kotak. Kotak cantik. Dibukanya. Masya Allah. Rupanya jam tangan mahal. Dari kamu untuk dia. Hadiah. Nah itu betul. Iya. Ya kan? Nah itu betul. Itu nggak ngeprank. Ngeprank itu bohong itu. Jadi kalau bohong jangan main-main. Nanti kau terbiasa bohong. Enak aja, lancar aja bohong tuh, enak aja. Nggak ada. Bohong. Udah dicatat kau di sisi Allah. Fulan bin Fulan, si tukang bohong. Terkenal di langit sana. Nah, baru nanti kau berdoa, ya Allah aku sakit, bohong kau. Ya Allah aku minta bantuan, bohong kau. Untung bohong kau. Gitu. Ya kan? Terakhir bohong. Orang nggak percaya. Iya. Orang nggak percaya sudah. Kalau udah betul-betul butuh pertolongan, tolong. Udah ditimpa kayu besar, udah putus napasnya, tolong. Kan udah biasa bohong apa kata orang? Itu ngeprank deh itu. Ngeprank itu. Udah mau mati dia nih. Napasnya udah satu-satu, usus udah keluar pantatnya udah. Tolong katanya. Orang bilang ngeprank itu. Dia biasa ngeprank. Nah, mampus kau, mati kau. Tukang bohong, bertobat ya. Jangan lagi cerita bohong-bohong ya. Nah, jangan ngarang cerita bikin orang ketawa. Kau celaka kata Rasul. Celaka kau kata Rasul. Jangan. Makanya jelek, pelawak itu jelek. Memang sedap bikin orang ketawa, terpingkal-pingkal gembira, tapi perbuatannya itu salah. Dia bohong dengan ceritanya, ngarang-ngarang cerita. Wah, itu nggak boleh. Tuh, begitulah pelajaran kita. Pokoknya bohong itu hukum asalnya tidak boleh. La yasluh. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau kau ada masalah, ditanya jujur aja. Paham tuh? Tanggung jawab. Itu baru mantap. Ya, aku salah. Aku akan tanggung jawab. Aku akan ganti kalau itu merusak orang punya. Ya, gitu. Malah Masya Allah, mualim punya pengalaman, banyak orang cerita, jujur dia itu membawa berkah.
Bukan merugikan. Mungkin kalian bohong kan karena kalian mengira kalau jujur rugi. Kayak kalian mencuri. Kalau aku jujur rugi, aku ganti. Kan begitu. Padahal nggak ruginya itu. Orang memang bukan punyamu kok kau ganti. Kenapa kau ambil punya orang? Betul nggak? Nggak ruginya itu. Memang harusnya pulangin. Nah, kalau jujur, kalau bohong kan selamat. Nah, ada orang karena dengar nasihat ilmu ngaji dia di sini. Ngaji. Ketika kita mengaji masalah apa? Raddul mazalim, memulangkan kezoliman-kezoliman kalau tobat. Kalau kau maling, mencuri, kau tobat, pulangkan hak orang. Dia tanya habis taklim ke mualim. Gimana Ustaz? Kalau saya dulu masih nakal, saya ada pernah nyuri HP orang di konter. Gimana Ustaz? Harus dibalikkan tuh. Iya. Balikkan, itu hak orang, pulangkan, jujur. Dia diam aja, bingung. Karena bayangkan kalian, mencuri HP, kalau sempat dipolisikan, gol itu, tuh. Betul nggak? Masuk penjara itu. Aduh Ustaz, kalau nanti dia ngelapor polisi gimana? Ya tanggung jawab. Bilang, Pak, saya tobat, saya mau mulangkan ini karena saya tobat. Terserah Bapak lah. Yang penting hak Bapak saya pulangkan, adapun saya kalau dianggap salah, dituntut hukum, terserahlah, saya terima. Dia lama diam, bingung dia. Sudahlah, kau jujur mau tobat kan? Masya Allah. Rupanya dibuatnya. Pergi dia ke tempat yang dia dulunya mencuri itu. Bukan dekat, jauh luar kota Medan. Datang dia ke sana. Itu yang punya konter itu pensiunan tentara. Untung udah pensiunan. Tahu kan tentara kan? Tentara udah biasa hidupnya keras, berlatih keras. Jadi kalau nengok orang nyuri gini, itu main hajar aja itu. Main tinju aja. Oh, tentara begitu, hidupnya terlatih keras. Itu dia cerita tuh, dia bimbang itu di rumah, di depan tempat jual itu. Ragu-ragu dia itu, gimana ini? Sudahlah, demi tobat, bismillah. Datang dia. Pak, masih kenal saya? Enggak, kata tentara itu. Dulu saya tinggal dekat sini Pak, begini-gini. Oh iya, ada apa ini? Gini Pak. Nah, sekarang saya udah tobat. Dulu nakal saya. Pernah saya curi 2 handphone di tempat Bapak ini. Berubah muka tentara tuh, tahu kalian? Macam mau dipukul kan ya itu. Kau malingnya katanya. Karena mungkin dia dulu pernah palak kali. Siapa yang maling ini kan gitu. Begitu ketahuan malingnya, tentu dia gerem. Iya Pak, ini mau saya ganti. Karena syarat tobat, pulangkan barang orang Pak. Itu ngajinya. Dia tengoki saya Ustaz kata. Mukanya udah merah. Ini tunjangannya lah saya ini katanya. Ini lajang ini. Anak kuliah. Tiba-tiba Pak tuh bilang apa? Masya Allah. Udah tak nampak aku di dunia ini orang kayak kau, Dik, katanya. Berani kau jujur. Kau udah buat salah. Iya Pak, ini saya bawa ini. Tapi nggak handphone yang saya curi lah, yang sama lah Pak. Masih handphone lama. Handphone jadul. Tapi dulu, ya itulah handphone yang ada. Mahal lah itu dulu. Ini saya bawa nih Pak gantinya. Dia termenung, ditengoknya orang itu. Baru dibilang apa? Karena saya nggak jumpa orang kayak kau lagi nih. Luar biasa ini. Kau berani datang ngaku, siap menanggung resiko. Nah sudah, saya ikhlaskan. Udah payah nyari orang kayak kau ini. Udah bawa aja itu handphone, bawa pulang dah. Ikhlas saya sudah. Masya Allah. Berkah jujur. Nah, ya kan? Iya. Masya Allah. Saya senang kali Ustaz. Dia udah siap itu, datang lagi dia taklim. Datang lagi dia ke mualim. Saya Ustaz, udah dingin keringat saya Ustaz. Nengok mukanya berubah. Udah gemetar. Ini orang tentara ini. Hah? Tentara kalau berbuat, itu buat dulu baru mikir. Dihajarnya dulu.
Baru mikir dari belakangnya. Baru proses-proses nantilah. Pokoknya dihajar dulu. Dia bilang dia ikhlas. Dia bilang bagus-baguslah kau tobat. Bagus-baguslah kau. Jarang orang kayak kau ini jujur. Karena kalau dia nggak jujur, dia bohong, dia nggak balikkan barangnya, ya selamat. Oh, bapak itu pun nggak tahu yang maling siapa. Tapi kejujuran demi tobat berbuah berkah. Paham semua? Nah, jujur. Kau bohong itu nggak ada untungnya. Kau berdosa kepada Allah, kepada manusia, kau dusta, kau hina. Ya? Nah, jadi ini pelajaran kita. Masalah bohong, nggak boleh diringankan masalah bohong kecuali di 3 perkara yang kemarin kita belajar itu. Mendamaikan manusia, cerita suami ke istrinya, cerita istri ke suaminya. Lainnya tidak boleh berbohong, walaupun bercanda. Walaupun bercanda. Bergurau. Ece-ece, apalagi bahasanya? Tak boleh. Apalagi serius. Apalagi pakai sumpah palsu. Fahaza haramun. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.